Pelanggaran Lototo dan konsekuensinya. Tujuan: memahami bentuk-bentuk pelanggaran prosedur Lototo, mengetahui konsekuensi teknis, hukum, dan K3 dari pelanggaran Lototo, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur Lototo dalam SMS, mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran. Outline, definisi pelanggaran Lototo, penyebab umum pelanggaran Lototo, jenis-jenis pelanggaran Lototo, konsekuensi pada pekerja, simulasi dan praktik Lototo. Pelanggaran Lototo dalam SMS. Pelanggaran Lototo adalah setiap bentuk ketidakpatuhan terhadap prosedur pengendalian energi berbahaya melalui lockout, tagout, tryout, baik berupa kelalaian maupun tindakan sengaja, seperti tidak melakukan penguncian dan penandaan sesuai aturan, melepas kunci atau tag tanpa otorisasi, berbagi kunci antar pekerja, atau melewati tahapan verifikasi energi tersimpan, yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan, cedera serius, kerusakan peralatan, hingga konsekuensi hukum bagi perusahaan. Penyebab umum pelanggaran Lototo. Pelanggaran Lototo umumnya disebabkan oleh faktor manusia seperti terburu-buru, meremehkan risiko, serta kurangnya pengetahuan teknis. Faktor sistem juga berperan, misalnya lemahnya budaya kerja aman, koordinasi yang buruk, dan pengawasan yang tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sarana seperti kurangnya personal lak atau penyimpanan peralatan yang tidak terkendali turut memicu terjadinya pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran Lototo, lockout, tagout, tryout. Tidak melakukan penguncian, lockout omission. Ciri-ciri: pekerja hanya mematikan saklar atau tombol stop tanpa mengunci sumber energi dengan gembok, mesin masih bisa dinyalakan oleh orang lain. Tidak memasang tag, tagout omission. Ciri-ciri: ada gembok di sumber energi, tapi tidak ada label atau tag yang menjelaskan siapa yang melakukan penguncian dan untuk apa. Akibatnya pekerja lain tidak tahu status peralatan. Penggunaan kunci bersama satu kunci untuk banyak orang. Ciri-ciri: satu gembok dipakai bergantian oleh beberapa pekerja, tidak sesuai aturan Lototo karena setiap pekerja harus punya kunci pribadi personal lock. Bypass melewati prosedur Lototo. Ciri-ciri: pekerja sengaja mengabaikan prosedur, misalnya mengoperasikan mesin tanpa melepas Lototo atau melepas lock atau tag milik orang lain. Pelepasan lock dan tag sebelum waktunya. Ciri-ciri: gembok atau tag dilepas sementara pekerjaan masih berlangsung, sehingga mesin bisa hidup saat masih ada orang di area berbahaya. Tidak melakukan tryout, uji fungsi. Ciri-ciri: setelah penguncian, pekerja tidak menguji mesin untuk memastikan benar-benar mati. Mesin bisa tiba-tiba bergerak saat ada pekerjaan. Tidak mengendalikan energi tersimpan, stored energy. Ciri-ciri: pekerja lupa melepas energi sisa, misalnya tekanan hidrolik, udara terkompresi, listrik statis, mesin terlihat mati tapi masih berbahaya, penyimpanan alat Lototo tidak terkendali. Ciri-ciri: gembok, hasp, dan tag disimpan sembarangan, tidak di lockout station, sehingga sulit dilacak dan rawan disalahgunakan. Dampak yang dapat dialami pekerja akibat energi berbahaya di tempat kerja bila Lototo tidak diterapkan. Pekerja yang tidak menerapkan Lototo berisiko tinggi mengalami cedera serius seperti tersengat listrik, terjepit mesin, terkena semburan energi hidrolik atau pneumatik, hingga amputasi. Dalam kondisi yang lebih parah, kelalaian ini dapat berujung pada kecelakaan fatal yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Selain dampak fisik, pekerja juga bisa menghadapi sanksi disiplin perusahaan, kehilangan produktivitas, serta gangguan kesehatan jangka panjang yang memengaruhi masa depan kerja dan kualitas hidupnya. Contoh kasus nyata, kasus pabrik otomotif Alabama, USA.
Seorang operator masuk ke area mesin untuk memperbaiki gangguan tanpa melakukan lockout atau tagout. Lengan robot tiba-tiba aktif karena sumber energi tidak dikunci, lalu menghantam tubuh pekerja. Akibatnya pekerja meninggal dunia dan perusahaan dikenai denda besar serta diwajibkan memperbaiki sistem keselamatan. Kasus industri daging Nebraska, USA. Pekerja kontraktor membersihkan meja produksi di fasilitas pengolahan daging tanpa melakukan isolasi energi. Mesin masih terhubung ke sumber daya dan bergerak saat pembersihan berlangsung. Pekerja tertimpa bagian mesin dan meninggal, sementara perusahaan mendapat sanksi OSHA. Kasus perusahaan kertas Westvaco USA. Seorang pekerja melakukan penyesuaian pada mesin slater tanpa prosedur lockout atau tagout. Bagian pisau pemotong tetap berpotensi bergerak sehingga membahayakan pekerja. OSHA menyatakan ini pelanggaran serius karena berisiko amputasi atau cedera berat. Di Amerika Serikat, penerapan prosedur lockout atau tagout loto yang benar diperkirakan dapat mencegah sekitar 120 kematian dan 50.000 cedera tiap tahun. Meski begitu, loto masih sering dilanggar, sehingga dari 328 fatalitas terkait pekerjaan listrik antara 2011 sampai 2019, sekitar 13,4% disebabkan oleh kegagalan prosedur loto. Data ini menegaskan bahwa penerapan loto secara konsisten sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera serius di tempat kerja. Simulasi dan praktik. Simulasi dan praktik Lototo dilakukan untuk melatih pekerja mengendalikan energi berbahaya secara aman dan memastikan mereka memahami prosedur lock, tag, dan tryout. Pertama, pekerja mengidentifikasi peralatan serta semua sumber energi yang ada, lalu memberitahukan kepada personel terkait bahwa peralatan akan dikunci. Selanjutnya, sumber energi dimatikan, gembok dan label dipasang, dan energi tersimpan dilepaskan. Pekerja kemudian melakukan verifikasi atau tryout untuk memastikan mesin benar-benar tidak bisa hidup sebelum memulai perawatan. Setelah pekerjaan selesai, gembok dan tag dilepas oleh pekerja yang memasangnya, dan peralatan dikomunikasikan kembali siap digunakan. Contoh kasus nyata praktik Lototo di lapangan. Seorang operator mesin di pabrik pengolahan logam hendak membersihkan bagian cover dari mesin stamping. Sebelum memulai, dia mengidentifikasi sumber energi listrik dan hidrolik, mematikan saklar utama, dan memasang gembok serta label sesuai prosedur Lototo. Namun, karena kurang teliti, operator melewatkan pelepasan energi tersimpan pada silinder hidrolik, sehingga saat tombol start dicoba oleh rekan lain, silinder bergerak dan menjepit tangan operator. Beruntung cedera hanya berupa patah jari, tetapi kejadian ini menekankan pentingnya mengikuti semua langkah Lototo, termasuk pelepasan energi tersimpan dan tryout, agar praktik di lapangan benar-benar aman.